Bab 1171, berada di bawah kendali. Hanya begini, Dev menatap Zura yang berubah menjadi manusia batu raksasa dengan penuh penghinaan. Jangankan manusia batu, walau itu adalah dinding baja, Dev juga bisa menembusnya dengan satu pukulan. Melihat Dev yang menatapnya dengan penuh penghinaan, Zura tertawa terbahak-bahak, kamu jangan mengira bisa menghancurkan batu yang menyelimuti seluruh tubuhku ini dengan mudah, kalau tidak percaya coba saja. Zura berkata lalu melayangkan tinjunya yang bagaikan gunung kecil ke arah Dev dengan ganas. Dev yang melihat itu segera mengepalkan sepasang tinjunya dan cahaya keemasan di tubuhnya terus bersinar. Dia lalu melompat dan menghantamkan tinjunya bersama-sama. Menurut Dev, tinju itu sudah cukup untuk menghancurkan tubuh batu itu hingga berkeping-keping. Namun hasilnya tidak seperti harapan Dev. Saat tinju Dev berbenturan dengan tinju Zura, dia merasakan sebuah energi besar yang datang dari lengannya sendiri, dan membuat tubuh Dev jatuh ke bawah. Bruak bruak bruak. Tinju Zura langsung menghantam Dev masuk ke dalam tanah dengan keras. Sebuah kawah sedalam beberapa meter muncul di tanah sementara tubuh Dev terkubur oleh bebatuan di dalam kawah itu. Hahaha, bocah bodoh, benar-benar mengira saya hanya mengenakan setumpuk batu busuk. Melihat Dev yang dihantam masuk ke dalam tanah, Zura tertawa terbahak-bahak. Junior yang ada di bawah kaki gunung yang melihat adegan ini seketika mengernyitkan keningnya dengan erat. Dia tidak menyangka, Zura ternyata begitu kuat dan sepertinya Dev akan kesulitan untuk melawannya. Segera siapkan jaring surgawi, tidak boleh membiarkan Zura kabur lagi. Junior berpesan kepada bawahannya dengan suara pelan. Segera, beberapa bawahannya mulai mengeluarkan tali emas dan bersiap untuk menyerang. Bruak bruak bruak. Dev perlahan bangkit dari tumpukan batu dan menatap Zura dengan tidak percaya. Dev tidak mengerti, kenapa tinjunya tidak bisa menghancurkan beberapa kerikil ini. Melihat Dev yang tidak terluka, raut wajah Zura juga berubah menjadi jelek. Dev ini benar-benar memiliki tubuh yang kuat. Saat melihat Dev yang kembali berdiri, Junior hanya bisa berdecak kagum. Saya tidak percaya. Tatapan Dev berkilat dingin, diikuti oleh tubuhnya yang langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan tiba di belakang tubuh Zura, lalu menghantamkan tinjunya dengan ganas ke punggung Zura. Zura sudah berubah menjadi manusia batu dengan tinggi lebih dari 10 meter, meskipun ukuran dan kekuatannya bertambah tapi kecepatannya pasti berkurang. Dev memanfaatkan hal ini untuk pergi ke belakang Zura dan mencoba menyerangnya. Dang! Dev menghantamkan tinjunya, namun yang mengejutkan adalah walau tinju Dev mengenai punggung Zura, alih-alih melukainya, Dev malah terpental karena serangan balik yang begitu keras. Tubuh Dev menghantam tanah seperti sebuah bola meriam. Seluruh gunung mulai bergetar saat tubuh Dev menghantam gunung. Zura berbalik dan menatap Dev sambil mencibir, haha, jangan sia-siakan energimu, kamu tidak akan bisa menghancurkan baju pelindung batuku ini. Dev kembali berdiri dan menatap Zura yang tingginya lebih dari 10 meter di hadapannya. Dia mengernyitkan keningnya dan tidak mengerti, apa yang sudah dilakukan oleh Zura kepada batu-batu ini, kenapa batu-batu ini bisa lebih keras daripada baja. Bahkan ada sebuah kekuatan serangan balik yang dahsyat, kekuatan serangan balik ini bukan berasal dari Zura, melainkan dari batu-batu itu. Dev menggertakkan giginya dan tubuhnya melesat, cahaya keemasan membungkus tinjunya dan menghantam dengan ganas ke arah Zura. Bam! Sebuah suara ledakan terdengar lagi, seluruh gunung bergetar dan kali ini Zura bahkan tidak bergerak, dia langsung menyambut serangan Dev. Sedangkan Dev kembali terpental ke tanah. Organ-organ di dalam tubuh Dev mulai bergejolak. Hahaha, saya mau lihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu lontarkan lagi dengan kekuatanmu, setelah energimu mengering, maka kamu akan berada di bawah kendaliku. Zura tertawa terbahak-bahak. Bab 1172, tidak perlu dikhawatirkan. Kapten, sepertinya Dev ini akan segera kalah, jika melayangkan tinju sekuat itu terus-menerus, energinya akan banyak terkuras. Salah seorang anggota maju dan berbisik kepada Junior, Zura ini terlalu kuat, bagaimana bisa beberapa batu busuk itu menjadi tidak bisa dihancurkan di tubuhnya. Junior mengernyitkan keningnya dan menatap adegan yang ada di puncak gunung, lalu berkata pada anggota tim itu, jangan bicara, perhatikan dengan baik. Saat ini, Dev menatap Zura yang sombong dan menggertakkan giginya dengan keras. Kekuatan naga ilahi mengelilingi, seperti seekor naga emas yang melayang di atas sampah. Tinju cahaya suci. Dev melangkah maju dan menghantamkan tinjunya ke tubuh Zura seperti bola meriam. Bam bam bam. Dev menghantamkan belasan pukulan tanpa henti, kekuatan naga ilahi di dalam kristal naga juga tidak berhenti digunakan oleh Dev. Namun meski seperti itu, Zura sama sekali tidak terluka, sebaliknya Dev yang mulai mengucurkan darah dari sudut mulutnya. Masih punya energi. Zura menatap Dev dengan tatapan jijik dan penuh penghinaan. Dev terengah-engah, walau memiliki kristal naga dan inti emas, tapi kekuatan spiritual di dalam tubuh Dev sudah hampir habis karena Dev mengerahkan kekuatan yang begitu besar. Dev kembali mengumpulkan kekuatan spiritualnya, cahaya keemasan di tinjunya mulai bersinar dan menyebar seperti cahaya matahari yang menyilaukan di langit. Namun saat Dev hendak melayangkan pukulannya lagi, Junior berteriak dan menghentikannya. Dev berhenti.
Junior melompat dalam satu gerakan dan langsung menuju ke puncak gunung setinggi ratusan meter. Melihat Junior yang menerjang ke atas, Zura menyeringai, "Kenapa kalian berdua ingin melawanku sendiri?" Saat ini Zura sudah sangat sombong, karena sekarang Dev sudah berada di ambang kehancuran dan tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Junior mengabaikan Zura dan berkata pada Dev, "Kamu jangan menyerangnya lagi, walau kamu menggunakan kekuatan sebesar apapun tidak akan ada gunanya. Karena kamu bukan sedang memukul tubuhnya, kamu sedang melawan seluruh gunung ini." Junior menyadari apa yang terjadi setelah mengamatinya, saat tinju Dev menghantam tubuh ini yang Zura akan baik-baik saja, tapi sebaliknya malah seluruh gunung mulai bergetar. Setiap pukulan selalu seperti itu, dan ini membuat Junior curiga. Melawan seluruh gunung ini, Dev mengernyitkan keningnya dan tampak bingung. Sepertinya orang ini pasti sudah menggunakan semacam sihir untuk menghubungkan tubuhnya dengan seluruh gunung ini, jadi semua kekuatan yang kamu gunakan untuk menghantam batu-batu ini akan disalurkan ke gunung. Setiap tinjumu akan membuat seluruh gunung bergetar, dan serangan balik itu juga berasal dari gunung besar ini. Junior menjelaskan pada Dev. Mendengar hal ini Dev seketika tersadar dan langsung mengerti. Sedangkan Zura mengernyitkan keningnya, dia tidak menyangka Junior akan mengetahui teknik sihirnya. Setelah mengetahui rahasia Zura, Dev perlahan-lahan menatapnya dan kekuatan naga ilahi juga seketika menyebar. "Karena kamu mengandalkan gunung ini, maka saya akan membuatmu meninggalkan tempat ini, saya mau lihat apa yang bisa kamu andalkan." Dev berkata lalu sosoknya melompat dan sepasang tangannya meraih pinggang Zura. Sebuah suara ledakan keras terdengar, Dev langsung mengangkat Zura yang sudah berubah menjadi manusia batu dengan tinggi lebih dari 10 meter. Lalu melemparkannya dengan kekuatan penuh, membuat tubuh raksasa Zura terlempar ke udara, membuat jejak melengkung dan jatuh dari puncak gunung. Zura yang melihat ini berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke puncak gunung. Namun, baju besi dari batu dengan berat bertonton di sekelilingnya membuat gerakan Zura menjadi lambat. Bruak bruak bruak. Tubuh Zura menghantam dasar gunung dan seketika membuat kawah dengan diameter puluhan meter, seolah-olah ada meteor yang jatuh. Setelah bersusah payah, Zura berhasil bangkit berdiri. Namun saat baru berdiri, dia melihat sebuah bayangan hitam yang jatuh dari gunung. Tubuh Zura seketika dihantam dengan pukulan keras. Bab 1173, Dantian pecah. Krek, krek. Batu-batu di tubuh Zura mulai hancur dan akhirnya berubah menjadi bubuk. Zura juga terduduk di tanah dengan raut wajah jelek, dan tubuhnya juga terluka parah. Sambil bersusah payah bangkit berdiri, Zura menatap Dev dengan sedikit kepanikan. "Kemampuan apa yang masih kamu punya?" Dev menatap Zura dan tatapannya tampak acuh tak acuh. "Saya." Zura membuka mulutnya, menyadari tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk melawan Dev. Dia tidak mengerti, kekuatan Dev jelas-jelas belum mencapai Great Grandmaster Puncak, tapi kekuatannya begitu menakutkan. Bahkan tubuhnya seperti memiliki aliran energi yang tidak ada habisnya. "Kalau sudah tidak memiliki kemampuan lain, saya akan mengantarmu ke kematian." Dev menghantamkan pukulannya ke arah Zura. "Berhenti." Pada saat ini, Junior melangkah maju dan menghentikan Dev. "Kamu tidak boleh membunuhnya, saya akan membawa dia kembali dan melapor kepada Tuan Graham." Junior harus kembali dan melapor, kalau Dev membunuh Zura sekarang, bagaimana dia bisa memberi penjelasan kepada Tuan Graham? "Hari ini saya harus membunuhnya, siapa yang berani menghentikanku, akan mati." Dev menatap Junior dengan tatapan tegas, tidak ada celah untuk negosiasi sedikitpun. "Kamu." Wajah Junior memerah karena marah, namun dia tidak berdaya. Kalau dia benar-benar bertarung Dev, maka dia sendiri juga tidak tahu apakah dia bisa menandingi Dev atau tidak. "Dev, ampunilah nyawaku, klan kehancuran surgawi bersedia menghormatimu." Zura mulai memohon ampun kepada Dev. "Menghormatiku, saya bahkan tidak menganggap kalian para kultivator iblis yang mencelakai orang ini, pantas mati." Dev mengingat nasib puluhan orang di keluarga Malik dan matanya seketika memancarkan keinginan membunuh. Setelah selesai bicara, Dev melayangkan cakarnya ke arah Zura, dan Zura berusaha untuk menangkisnya, namun sayangnya Dev mengubah arah cakarnya dan langsung menusuk dada Zura dengan keras. Tangan Dev langsung menembus dada Zura dan dengan kekuatan yang besar dia menghancurkan dantiannya Zura. Namun, Zura yang dantiannya sudah hancur tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkeram Dev dengan erat, lalu kekuatan hisap yang besar mulai menghisap kekuatan spiritual dalam tubuh Dev. "Hahaha, kamu pikir dengan menghancurkan dantianku, maka saya akan menjadi orang cacat?" Zura tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dia sudah kehilangan rasa paniknya tadi. Dev mengernyitkan keningnya dan tampak tidak percaya, dantian Zura sudah hancur, kenapa dia masih bisa menyerap kekuatan spiritualnya? Bahkan jika diserap ke dalam tubuhnya, kekuatan spiritual itu tidak akan berguna tanpa adanya dantian. Segera, Dev menyadari kekuatan spiritualnya yang masuk ke dalam tubuh Zura, ada cahaya yang bersinar di bagian atas perut Zura. Cahaya ini menembus kulit Zura dan sangat menyilaukan. "Ternyata kamu masih memiliki inti emas di dalam tubuhmu." Dev seketika mengerti, Zura menyerap kekuatan spiritual dan menyimpannya di dalam inti emas.
Inti emas. Apa itu inti emas? Zura sedikit terkejut, dia bukan seorang kultivator abadi, jadi dia tidak mungkin memiliki inti emas. Melihat sikap Zura, Dev tahu kalau Zura tidak mungkin mempunyai inti emas, karena hanya kultivator abadi yang dapat menghasilkan inti emas. Kalau bukan inti emas, itu pasti semacam kristal pusaka, pil hewan buas atau semacamnya. Seperti kristal naga yang ada di dalam tubuh Dev. Dev mengarahkan tangannya ke atas dan langsung meraih kristal yang ada di dalam tubuh Zura. Raut wajah Zura seketika berubah menjadi sangat jelek, tatapan matanya penuh dengan kengerian. Bagaimana, kamu masih bisa bergerak? Zura berkata dengan kaget. Dev tidak menghiraukannya, dan langsung mengeluarkan kristal yang ada di dalam tubuh Zura. Dengan seni konsentrasi hatinya yang bergerak, kekuatan spiritual yang awalnya memasuki tubuh Zura mengalir kembali ke dalam tubuh Dev dengan cepat, bahkan energi Zura sendiri juga terkuras. Ini. Zura membelalak dan menatap Dev dengan tidak percaya, energi di dalam tubuhnya menghilang dengan cepat. Bab 1174, peringkat pertama. Tidak lama kemudian, sekujur tubuh Zura mengerut seolah-olah dia bertambah tua puluhan tahun dalam sekejap. Melihat adegan di depannya, tatapan mata junior menjadi sangat rumit. Menurutnya, hanya kultivator iblis yang dapat melakukan teknik penyerapan energi semacam ini, jadi apakah Dev juga seorang kultivator iblis? Tapi Dev jelas bukan kultivator iblis, tapi bagaimana Dev bisa menguasai teknik seperti itu? Junior menjadi linglung. Sekujur tubuh Zura jatuh dan berlutut di tanah, meringkuk dan hanya tersisa sedikit nafas yang mendukungnya. Dev menatap kristal yang dikeluarkan dari tubuh Lura dan kristal itu terlihat seperti kristal spiritual dan sejenisnya, bukan pil hewan buas. Kuberikan ini kepadamu. Dev melemparkan kristal spiritual di tangannya ke Junior, lalu berkata, orang ini masih mempunyai sedikit nafas, kamu bisa membawanya kembali dan menyerahkannya. Junior menerima kristal spiritual itu dan tatapan matanya penuh dengan kerumitan dan keterkejutan. Kristal spiritual seperti ini sangat berharga, tapi Daye malah memberikannya kepada dia. Junior hendak berterima kasih kepada Dev, tapi Dev sudah berjalan pergi ke kejauhan. Junior menyimpan kristal spiritual itu dan membawa Zura pergi. Tapi siapa sangka, dia bahkan belum menyentuh Ura, tubuh Zura sudah jatuh dengan suara gedebuk. Dan tidak bersuara lagi. Zura sudah mati, Junior menghela nafasnya dan tidak meliriknya lagi, sedangkan anggota tim penegak hukum lainnya melihat Zura yang sudah dikalahkan, langsung menangkap murid klan kehancuran surgawi lainnya yang dibawa oleh Zura. Melihat para murid klan kehancuran surgawi ini, Junior tahu kalau dia memiliki tugas yang berat setelahnya, dan dia harus menyingkirkan klan kehancuran surgawi. Untuk menyingkirkan para kultivator iblis hanya bisa mengandalkan tim penegak hukum untuk bertindak, Eddie dan Majelis Perlindungan Hukum hanya bertugas menjaga perdamaian. Mereka belum mampu menghadapi kultivator iblis. Ketua klan kehancuran surgawi, Zura mati di tangan Dev. Berita ini menyebar dengan cepat. Hal ini membuat Dev semakin menjadi sorotan. Banyak klan dan keluarga bela diri yang awalnya mengincar Dev langsung bungkam dan seketika tidak terdengar kabar dari mereka lagi. Bahkan Zura dari klan kehancuran surgawi saja sudah bukan lawannya Dev, klan dan keluarga bela diri biasa seperti mereka ingin mencari masalah dengan Dev, bukankah sama saja dengan memukul batu menggunakan telur? Saya rasa Dev ini hanya bisa dikalahkan oleh Masier Guru. Di seluruh dunia bela diri Kota Gama, saya rasa Dev adalah yang terbaik di generasi muda. Jangankan Kota Gama, walau di seluruh komunitas bela diri Arunika, dengan kekuatan dan usia Dev, dia sudah dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Saya rasa kita harus membuat ulang daftar peringkat progresif, Dev ini sepertinya sudah bisa menjadi peringkat pertama. Di seluruh forum, banyak yang sedang memuji Dev, kali ini berbeda dengan saat dia membunuh Wiwanto. Karena bagaimanapun Zura adalah seorang kultivator iblis, dan begitu menonjolkan dirinya di forum bela diri, sehingga banyak orang yang merasa jijik dengannya. Kali ini dia dibunuh oleh Dev, banyak orang yang ingin rasa lega dan tentu saja akan memuji Dev. Peringkat di daftar peringkat progresif bukan dibuat tanpa alasan, jika Dev saja bisa mendapat peringkat 1, lalu saya akan berada di mana? Bukankah kalian meremehkan saya, Ardi Benoa? Di saat semua orang sedang berdiskusi di forum, tiba-tiba sebuah komentar muncul di paling atas. Hal ini membuat komentar-komentar yang berguli mulai jauh lebih sedikit. Jelas sekali, komentar ini diposting oleh orang yang berada di peringkat pertama di daftar peringkat progresif, Ardi Benoa. 1 tahun yang lalu, Ardi sudah mencapai setengah dari Master Guru, hanya saja dalam 1 tahun ini tidak terlalu banyak berita tentang dirinya. Juga tidak ada orang yang tahu kekuatan sebenarnya saat ini. Namun daftar peringkat progresif bukanlah sebuah daftar resmi, tidak banyak orang yang memperhatikannya, sebagian besar hanyalah anak-anak muda. Sekarang Ardi tiba-tiba muncul, setelah terkejut untuk beberapa saat, banyak orang yang mulai mendidih. Bos Ardi sudah menampakkan diri, kamu akan menjadi bos kami selamanya. Peringkat pertama daftar peringkat progresif, Kak Ardi yang sudah mendominasi selama bertahun-tahun akhirnya muncul. Siapa yang tadi mengatakan bahwa Dev bisa mencapai peringkat pertama di daftar peringkat progresif, coba keluar dan katakan sesuatu lagi.
Ardi memiliki banyak penggemar fanatik di forum bela diri jauh lebih banyak daripada Dev. Bab 1175, Bekerja Sama. Bagaimanapun Ardi sudah terkenal sejak awal dan merupakan orang paling berbakat di generasi muda pada mulanya. Dengan berbagai reputasi yang dimiliki, dia memiliki penggemar yang tidak terhitung jumlahnya. Sedangkan Dev, baru saja mendapatkan popularitasnya belakangan ini. Saya sangat menantikan pertarungan antara Kak Ardi dan Dev, dengan begitu akan terlihat siapa yang lebih baik. Satu kalimat ini langsung membuat seluruh forum menjadi panas. Benar-benar, biarkan mereka bertarung, dengan begitu akan terlihat siapa yang lebih hebat. Ardi sudah terkenal sejak bertahun-tahun, 1 tahun yang lalu saja sudah mencapai setengah dari Master Guru, apakah perlu bertarung lagi dengan si Dev itu? Saya rasa kemampuan Dev juga tidak kecil, kalau Ardi tidak berani bertarung mungkin dia sudah takut akan jatuh dari altar. Di saat ini, dua orang yang awalnya tidak saling mengenal satu sama lain seketika berubah menjadi musuh disebabkan oleh orang-orang di dalam forum itu. Melihat semakin banyak komentar yang tidak terkendali di forum, raut wajah Ardi yang berada di balik layar langsung menjadi suram. Dia membutuhkan waktu 1 tahun penuh, mengurung diri selama 1 tahun penuh untuk mencapai ranah Master Guru dari setengah Master Guru. Setelah mencapai ranah ini, Ardi sangat ingin mencari seseorang untuk bertarung dan menunjukkan kepada semua orang bahwa dia yang sudah tidak terlihat selama 1 tahun masih sangat kuat. Dan sekarang, Dev adalah orang yang tepat untuk menemaninya bertarung. Saya akan menyiapkan ring dan bertarung dengan Dev di tahun baru, pada saatnya dia berani menerima tantangan atau tidak bukan sesuatu yang dapat saya kendalikan. Setelah selesai berbicara di forum Ardi lalu mematikan komputernya. Segera, berita tentang Ardi yang akan menantang Dev pun menyebar. Hanya saja, saat ini Dev bahkan belum mengetahui masalah ini. Dia tidak menyangka, dia akan memiliki musuh tanpa alasan dan hubungan sama sekali. Dev sedang dalam perjalanan menuju kota Gama saat ini. Awalnya Dev mengira akan banyak perlawanan dalam perjalanannya ke kota Gama, karena banyak klan dan keluarga bela diri yang sedang mengawasinya dengan seksama. Namun yang mengejutkan Dev adalah, perjalanannya ternyata sangat tenang. Tidak ada orang yang diam-diam menyerang Dev. Bahkan Rainer dari keluarga Galah di kota Jendawa juga tampaknya diam saja. Namun Dev tidak tahu, saat ini Rainer sudah berada di kota Gama selama berhari-hari. Hanya saja dia belum mendengar kabar tentang Dev. Namun saat dia mengetahui bahwa Dev sudah membunuh ketua klan kehancuran surgawi, dan menjadi jauh lebih berhati-hati. Pada hari ini, Rainer datang ke keluarga Harman di kota Gama. Untuk menghadapi Dev, Rainer membutuhkan bantuan dari keluarga Harman. Meskipun Rainer memiliki beberapa masalah dengan Robin, tapi dia percaya bahwa musuh dari musuhnya adalah teman. Robin juga membenci Dev, jika mereka bekerja sama maka Dev pasti akan mati. Namun saat Rainer sudah berada di keluarga Harman selama 1 jam, dia terus duduk di ruang tamu sambil minum teh, dan tidak melihat satu orang pun pengurus dari keluarga Harman muncul. Robin bahkan lebih tidak terlihat lagi. Tuan muda, keluarga Harman ini jelas tidak memberi muka kepadamu, untuk apa kita masih menunggu di sini? Salah seorang bawahan di belakang Rainer berkata dengan nada yang tidak puas. Robin itu sengaja menggantungku, saya tahu orang-orang yang mencapai hal besar tidak terpaku pada hal-hal kecil, kita akan tetap menunggu di sini. Rainer mengangkat cangkir tehnya dan meniupnya dengan lembut lalu melanjutkan minum. Entah sudah cangkir keberapa yang dia minum. Sedangkan di bagian belakang ruang tamu, Robin sedang diam-diam memperhatikan Rainer dari balik pintu. Keluarga Harman tidak berurusan dengan keluarga Galah, dan Rainer sama sekali tidak memberi muka saat di kota Leta. Sekarang mereka sedang berada di kota Gama, jadi Robin ingin menunjukkan gengsinya kepada Rainer. Robin mengira Rainer akan pergi dengan sendirinya, tapi 1 jam sudah berlalu dan Rainer masih duduk di sana. Tuan muda, apakah saya harus mengusir mereka? Kepala pelayan keluarga Harman bertanya dengan suara pelan kepada Robin. Robin mengibaskan tangannya, tidak perlu, karena Rainer begitu tulus, maka saya akan menemuinya. Setelah selesai bicara, Robin merapikan pakaiannya lalu berjalan keluar. Saya tidak tahu Tuan muda Rainer yang terhormat bertamu ke sini, maaf tidak bisa menyambut. Robin berjalan ke ruang tamu dan berkata sambil tersenyum. Bab 1176, Berpihak. Orang yang tidak tahu sama sekali tidak akan bisa mengetahui bahwa kedua pria itu pernah hampir terlibat perseteruan. Tuan muda Robin, maaf mengganggu. Rainer bangkit berdiri dan menangkupkan tangannya. Robin duduk di kursi utama dan bertanya, entah apa yang membawa Tuan muda Rainer datang dari kota Jendawa ke keluarga Harman, apakah ada masalah? Rainer menatap Robin, sebenarnya Robin tahu dengan jelas di dalam hatinya, hanya saja karena Robin bertanya kepadanya Rainer juga tidak menyembunyikannya dan berkata, Tuan muda Robin, Dev sudah menghancurkan menara setan dan melarikan diri dari kota Leta, saya mengejarnya sampai ke sini. Hanya saja, belakangan ini saya kehilangan jejaknya, namun sekarang Dev muncul dan bahkan membunuh Zura dari klan kehancuran surgawi, saya percaya kamu juga mengetahui hal ini. Saya tahu Tuan muda Robin juga membenci Dev, jadi saya ingin membentuk aliansi dengan Tuan muda Robin dan menyingkirkan Dev itu bersama-sama.
Menghancurkan menara setan. Robin yang mendengarnya mengernyitkan keningnya, menara setan adalah artefak kuno, walau Dev memiliki kemampuan juga tidak mungkin bisa menghancurkannya. Robin pernah mendengar dari kepala pelayan keluarga Yosua yang menceritakan asal-usul menara setan, bagaimana mungkin harta karun seperti itu dapat dihancurkan. Dev seharusnya tidak memiliki kemampuan itu. Tuan muda Robin tidak percaya padaku. Rainer tercengang lalu menjelaskan, menara setan itu memang sudah sedikit runtuh dan sekarang hanya tinggal puing-puing saja. Robin juga tahu bahwa Rainer tidak mungkin berbohong padanya, tapi Robin tidak percaya menara setan akan hancur begitu saja. Setelah berpikir sejenak, Robin tiba-tiba angkat bicara, saya tahu, Dev pasti sudah mengambil harta karun yang ada di dalam menara setan, jadi menara setan baru bisa diruntuhkan. Karena menara setan sangat ajaib, pasti ada harta karun di dalamnya, dan Dev sudah mengambil harta karun itu, jadi menara setan dapat dihancurkan. Oh, tatapan mata Rainer bersinar, harta karun apa? Robin menggelengkan kepalanya, saya mana tahu, namun saya berani memastikan kalau Dev sudah mengambil harta karun di dalam menara setan. Tuan muda Robin, sekarang Dev memiliki begitu banyak harta karun, selama kita bekerja sama, dan membunuh Dev, maka semua harta karun itu akan menjadi milik kita. Rainer berkata kepada Robin. Namun Robin menghela nafasnya, banyak orang yang ingin membunuh Dev dan mengambil harta karunnya, hanya saja, sayangnya selain kemampuannya yang begitu luar biasa, bahkan Tuan Graham dari tim penegak hukum juga berpihak padanya. Arthur dari aliansi seni bela diri saja tidak bisa melakukan apapun terhadap Dev, kalau kita bertindak menyerang Dev, maka Tuan Graham pasti tidak akan senang. Tuan muda Robin, keluarga Galah berada jauh di kota Jendawa, saya tidak takut pada tim penegak hukum atau apapun itu, saya bisa terang-terangan melawan Dev, hanya saja saya terlalu sedikit membawa ahli kali ini, jika Tuan muda Robin bersedia meminjamkan beberapa ahli kepada saya, maka setelah membunuh Dev saya akan membagi rata harta karun itu. Rainer masih membujuk Robin. Robin berpikir keras, dan setelah memikirkannya berulang kali, Robin mengangguk, baik, saya akan meminjamkan 2 orang ahli dengan kekuatan Great Grandmaster Puncak kepadamu, saya berharap kamu bisa menepati janjimu. Tentu saja, mana mungkin saya berani menipumu di kota Gama ini, kecuali saya sudah tidak ingin kembali ke kota Jendawa lagi. Rainer berkata sambil tersenyum. Benar juga, di kota Gama tidak ada orang yang berani menipuku. Robin berkata dengan raut wajah puas. Rainer membawa orang-orangnya pergi, menurutnya dengan kekuatannya sendiri ditambah 2 orang ahli dengan kekuatan Great Grandmaster Puncak, Dev pasti akan mati. Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama. Setelah hampir sebulan tidak bertemu dengan Dev, Eddie tampak bersemangat saat bertemu lagi dengannya. Tuan Dev, saya dengar kamu membunuh Zura ketua klan kehancuran surgawi, benar-benar sangat menyenangkan. Orang itu menyombongkan diri di forum bela diri, jangan ungkit lagi betapa sombongnya dia, sekarang dia sudah dibunuh olehmu, para keluarga dan klan bela diri lainnya di kota Gama juga mulai menjadi patuh. Eddie berkata dengan raut wajah gembira. Dev tersenyum ringan, kultivator iblis, membunuh semua orang yang ditemui, saya bisa membunuhnya juga berkat Kapten Junior. Bab 1177, Pil Pengontrol Energi. Dev tahu, kalau bukan karena Junior yang menyadari rahasia dari teknik sihir Zura, dia mungkin tidak akan bisa membunuh Zura. Tuan Dev, saat kamu pergi untuk sementara, kota Gama menjadi jauh lebih tenang, hanya saja. Lionel dari keluarga raya itu datang berkali-kali untuk menemuimu, entah ada masalah apa. Eddie berkata pada Dev. Untuk apa Lionel mencariku? Dev yang mendengarnya mengernyitkan keningnya. Lionel sudah berkali-kali mencarinya, apakah ada sesuatu yang terjadi padanya? Saya juga tidak tahu, hanya saja dia mengatakan untuk menghubunginya setelah kamu kembali ke kota Gama. Kata Eddie. Dev yang mendengarnya mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lionel. Karena Lionel juga orang yang baik dan sudah menolongnya, dia begitu gelisah mencari dirinya mungkin saja sedang menghadapi masalah. Lionel sangat senang saat dia menerima telepon dari Dev dan meminta Dev untuk menunggunya di Majelis Perlindungan Hukum, sedangkan Lionel segera mengemudi menuju Majelis Perlindungan Hukum. Pada saat itu, ada sebuah perjamuan mewah di kediaman keluarga raya. Rafael duduk di kursi utama dan menunggu kedatangan Dev dengan tenang. Tuan besar, Dev sudah membunuh Zura ketua klan kehancuran surgawi, itu menunjukkan kalau kekuatannya tidak buruk, jika kita menahannya dengan paksa, bagaimana kalau dia melawan? Kepala pelayan bertanya kepada Rafael dengan suara pelan. Jangan khawatir, saya sudah memikirkannya sejak awal. Rafael menyeringai lalu mengeluarkan sebuah pil obat yang terlihat sangat jernih dan sangat indah. Tuan besar, apa ini? Kepala pelayan bertanya dengan penasaran. Ini adalah pil pengontrol energi, jika memakannya maka sebesar apapun kemampuan yang dimiliki, sama sekali tidak akan bisa dikerahkan, dan pada saatnya Dev akan berada di bawah kendali kita. Rafael berkata dengan ringan. Kepala pelayan yang mendengar ini bergegas berkata, Tuan muda, saya dengar Dev sangat akrab dengan lembah pengobatan dan bahkan ada desas-desus bahwa Dev adalah penguasa lembah pengobatan. Kalau begitu, kita mencoba untuk meracuninya bukankah itu sama saja dengan pamer di depan ahlinya? Dia pasti akan mengetahuinya.
Rafael memelototi kepala pelayan, saya beritahu padamu, pil pengontrol energi ini tidak berwarna, tidak berbau dan larut dalam air, sama sekali tidak mungkin bisa terlihat, bahkan jika Dev adalah penguasa lembah pengobatan juga tidak akan bisa menyadarinya. Ternyata begitu. Kepala pelayan mengangguk, lalu kembali bertanya lagi, lalu bagaimana dengan tuan muda setelah kita mengendalikan Dev? Jika dia tahu dia pasti tidak akan setuju. Saya akan mencari alasan agar Lionel pergi, kita hanya perlu mengendalikan Dev, dan tidak butuh waktu lama lagi, kristal naga itu akan menjadi milikku. Tatapan mata Rafael dipenuhi dengan keserakahan. Lalu bagaimana setelah kita mendapatkan kristal naga? Jika melepaskan Dev begitu saja, setelah kekuatannya pulih dia pasti akan mencari kita untuk balas dendam. Kepala pelayan bertanya. Bajingan, kamu ini bodoh ya? Siapa yang mengatakan akan melepaskannya, setelah mendapatkan kristal naga tentu saja harus membunuhnya, lantas harus meninggalkan akar permasalahan. Rafael mulai kesal dengan pertanyaan-pertanyaan itu dan mengomel pada kepala pelayan. Namun jika kita membunuh Dev, dan Tuan Graham mengetahuinya maka kita akan mendapat masalah. Kepala pelayan berbisik memperingatkan Rafael dengan cemberut. Wajah Rafael memerah karena kesal lalu memukul kepala-kepala pelayan itu, kenapa saya mencari seorang kepala pelayan sialan sepertimu, walau kita membunuh Dev, juga tidak boleh mengatakan kalau kita yang membunuhnya, kebetulan bocah dari keluarga Harman itu punya dendam dengan Dev, maka kita bisa membuat kalau anak buah dari keluarga Harman yang melakukannya. Pada saatnya jika Tuan Graham menyalahkan, dia akan menyalahkan keluarga Harman, akan lebih baik lagi jika bisa menjatuhkan keluarga Harman, dengan begitu pada saatnya nanti di kota Gama, lawan kita akan berkurang satu lagi. Kepala pelayan tidak berani bicara lagi, dia menutup mulutnya dengan rapat. Rafael mengambil teko teh dan memasukkan pil pengontrol energi ke dalamnya, lalu mengocoknya beberapa kali dengan lembut. Dia akhirnya membuka tutup teko dan menciumnya, sambil mengangguk dengan puas. Sekarang dia tinggal menunggu Dev datang dan membuat Dev meminum teh itu. Bab 1178, Persembahan Khusus. Majelis Perlindungan Hukum. Lionel datang secara langsung untuk menjemput Dev. Saat melihat Dev, Lionel langsung memeluknya dengan erat. Saudara Dev, kamu sangat luar biasa, bahkan bisa membunuh Zura, ketua klan kehancuran surgawi, kedepannya generasi muda di dunia bela diri kota Gama akan dipimpin olehmu. Lionel menatapnya dengan tatapan iri. Saudara Lionel terlalu memujiku. Dev tersenyum ringan, entah ada masalah mendesak apa yang membuat saudara Lionel mencariku. Oh, sebenarnya tidak ada masalah mendesak, hanya saja ayahku ingin bertemu denganmu, selain itu, belakangan ini banyak klan dan keluarga bela diri di kota Gama yang mengincarmu, jadi ayahku ingin kamu datang dan bersembunyi di rumah kami. Kata Lionel. Kamu bisa mewakiliku berterima kasih kepada kepala keluarga raya, namun seperti kata pepatah, tidak ada yang bisa bersembunyi selamanya, yang akan datang pasti akan datang. Dev tidak ingin bersembunyi di keluarga raya, dia berniat untuk pergi ke lembah pengobatan dan menjenguk Bram dan yang lainnya, lalu meminta Bram untuk pergi ke lembah iblis bersama. Saat ini, tahun baru sudah hampir tiba, jika Dev tidak bisa menyelamatkan ibunya dan Yuki dengan kekuatannya, maka dia ingin menggunakan kekuatan lembah iblis. Hanya saja saat ini dia tidak tahu seberapa kuat lembah iblis saat ini. Ayahku sudah menyiapkan perjamuan di rumah, kalau kamu tidak ingin menetap di rumah kami, kamu bisa datang untuk makan bukan? Dengan begitu akan membuktikan kalau kamu berhubungan baik dengan keluarga raya, dan jika ada keluarga dan klan bela diri lainnya yang ingin macam-macam denganmu, mereka juga harus mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki keluarga raya. Lionel mengundang Dev. Dev melihat Lionel yang sudah berkata demikian juga tidak enak hati untuk menolak lagi pula hanya makan juga tidak akan menghabiskan banyak waktu. Setelah masuk ke dalam mobil, Dev dan Lionel menuju ke kediaman keluarga raya. Sesampainya di tujuan, Rafael keluar untuk menyambut secara pribadi. Hahaha, saya sudah mendengar tentangmu dari Lionel sejak lama, hari ini akhirnya dapat bertemu, Tuan Dev memang sesuai dengan reputasinya, sekarang sudah sangat terkenal. Rafael menjabat tangan Dev dengan sopan. Kepala keluarga raya terlalu memuji. Dev berkata sambil tersenyum. Segera, beberapa orang itu mengambil tempat duduk dan meja sudah ditata dengan berbagai jenis makanan. Tuan Dev, saat berada di sini, anggap saja seperti berada di rumah sendiri, jangan pernah sungkan-sungkan. Saya merasa lega Lionel bisa mempunyai teman sepertimu. Anak ini hanya tahu bersenang-senang sepanjang hari, bahkan tidak pernah berkonsentrasi pada latihannya, seluruh generasi muda di komunitas bela diri kota Gama jauh lebih kuat daripada dia. Rafael berkata sambil menatap Lionel dengan tidak berdaya. Ayah, kenapa kamu selalu menceramahi saya sepanjang hari, saya rasa saya sudah cukup bekerja keras. Berapa banyak anak muda yang bisa mempunyai bakat seperti saudara Dev, masih muda sudah bisa membuat reputasinya sendiri. Lionel menatap ayahnya dengan tidak puas. Lihatlah, baru mengatakan sepatah kata tentangmu sudah tidak senang. Rafael memelototinya. Kepala keluarga raya, saudara Lionel memang sangat baik, dan saudara Lionel juga sangat terus terang, tidak memiliki niat jahat terhadap orang lain, karakter seperti ini akan mendatangkan masa depan yang baik.
Dev segera membantu mengatakan hal-hal baik tentang Lionel. Saat Dev mengatakan tentang niat jahat terhadap orang lain, tidak ada yang memperhatikan kalau tatapan mata Rafael sekilas menjadi canggung. Karena sifat terus terangnya juga saya merasa takut dia akan menderita di masa depan, kedepannya saya berharap Tuan Dev dapat lebih banyak membantunya. Rafael berkata sambil tersenyum. Saya dan saudara Lionel adalah teman, membantunya sudah merupakan keharusan. Dev mengangguk. Kepala pelayan, pergi dan bawakan teh puerku yang berharga. Rafael melirik kepala pelayan dan memberi isyarat kepadanya. Baik. Kepala pelayan berbalik dan pergi. Saudara Dev, kamu benar-benar beruntung, teh puer milik ayahku adalah persembahan khusus, saya bahkan tidak pernah meminumnya, hari ini saya akan meminjam. Keberuntunganmu. Lionel berkata pada Dev. Dev tersenyum ringan, kepala keluarga raya terlalu sungkan. Dev sama sekali tidak mencurigai keramahan yang ditunjukkan Rafael. Karena Dev sudah melihat bagaimana sifat Lionel sebagai seorang manusia, jadi dia merasa sebagai ayahnya, Rafael juga tidak akan jauh berbeda. Bab 1179, Sifat Asli. Tidak lama kemudian, teh pun disajikan dan Rafael menuangkan secangkir untuk Dev. Tuan Dev, coba cicipilah. Rafael membuat isyarat mempersilahkan, dan berusaha keras untuk tetap tenang. Dia tidak ingin menunjukkan wajah aslinya pada saat itu. Terima kasih kepala keluarga raya. Dev berterima kasih lalu mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya perlahan. Lumayan, tapi saya tidak terlalu memahami tentang teh. Dev berkata dengan sedikit canggung. Haha, sebenarnya semuanya juga hanya memiliki pemahaman dangkal, karena rasanya lumayan, maka minumlah lebih banyak. Rafael berkata sambil tertawa. Dev mengambil cangkirnya lalu meneguk habis semuanya. Di saat itu, Rafael baru menghela nafas lega di dalam hatinya. Lionel juga ikut minum bersama Dev, hanya saja Rafael tidak menghentikannya. Dia memiliki obat penawarnya jadi tidak masalah jika Lionel meminumnya. Segera, setelah minum dan makan, Dev merasa sudah waktunya untuk pergi, dan hendak bangkit berdiri. Tuan Dev, saat ini seluruh keluarga dan klan bela diri di kota Gama sedang mengincarmu, kalau kamu tidak keberatan kamu bisa menetap di kediaman keluarga raya, kebetulan juga bisa menemani Lionel. Melihat Dev hendak pergi, Rafael berkata pada Dev. Terima kasih atas niat baik kepala keluarga raya, saya masih punya banyak urusan yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan mengganggu lagi. Dev menolak dengan sopan. Tuan Dev, tinggallah sebentar, masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepadamu. Rafael menghentikan Dev lalu berkata pada Lionel, Lionel, ibumu tadi baru menelepon dan memintamu untuk pergi menjemputnya, kamu cepat pergi. Lionel yang mendengarnya hanya bisa pergi untuk menjemput ibunya, lalu menatap Dev dengan tatapan bersalah, saudara Dev, kalau begitu saya permisi dulu ya. Saudara Lionel terlalu sungkan, kamu pergilah. Dev tersenyum tipis. Setelah Lionel pergi, Dev menoleh ke arah Rafael dan bertanya, kepala keluarga raya, entah ada masalah apa lagi yang ingin kamu tanyakan. Tuan Dev, saya dengar kamu memiliki banyak harta karun, dan juga kristal naga yang sudah menyatu dan menghasilkan kekuatan naga ilahi, saya ingin tahu apakah itu benar. Rafael angkat bicara dan bertanya. Dev tercengang namun tetap mengangguk, ya, itu benar. Melihat pengakuan Dev, tatapan mata Rafael langsung bersinar dengan cemerlang dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Melihat ekspresi Rafael, Dev merasa sedikit kaget dalam hatinya. Tuan Dev, kalau begitu saya akan berbicara terus terang, saat ini dengan kekuatanmu dan walau tanpa kristal naga itu, juga masih bisa berada di peringkat teratas di generasi muda komunitas bela diri. Sedangkan Lionel tidak bisa, kekuatannya sangat buruk dan tidak berusaha, jangankan daftar peringkat progresif, bahkan di generasi muda komunitas bela diri kota Gama, semuanya juga lebih kuat daripada dia. Rafael menghela nafas dan menunjukkan ekspresi tidak puas. Apa yang kepala keluarga raya maksud dengan ini? Dev perlahan mengernyitkan keningnya. Tidak ada maksud lain, saya lihat kamu dan Lionel adalah teman, apakah kamu bisa memberikan kristal naga kepada Lionel, saya bisa menukarnya dengan harta karun lainnya untukmu. Kata Rafael. Dev yang mendengarnya seketika raut wajahnya berubah menjadi dingin, maaf, kalau urusan lain saya pasti akan membantu, tapi kristal naga ini tidak akan saya berikan kepada siapapun. Saya masih ada urusan lain, pamit dulu. Dev bangkit berdiri dan berjalan keluar, dan menyadari bahwa Rafael tidak seperti yang dia kira. Namun saat Dev baru sampai di depan pintu, kepala pelayan dan anak buahnya menghentikannya. Dev menoleh ke arah Rafael, kepala keluarga raya, apa maksudmu? Saat ini, Rafael sudah menunjukkan sifat aslinya dan berkata sambil tersenyum dingin, tidak ada maksud lain, kalau kamu tidak ingin memberikannya maka saya hanya bisa mengambilnya sendiri. Mata Dev menyipit dan tatapannya dipenuhi dengan hawa dingin. Memberi muka kepada saudara Lionel, saya tidak ingin melakukan pembantaian di keluarga raya, jangan memaksaku. Dev berkata dengan ekspresi suram. Hahaha, Rafael tertawa keras, pembantaian. Kamu kira kamu masih bisa menggunakan kekuatanmu sekarang?
Kamu sudah terkena pil pengontrol energiku, dan sekarang sudah menjadi orang lumpuh. Bab 1180, tidak dikendalikan. Dev yang mendengarnya merasa kaget, lalu segera menguji dantiannya, menggunakan seni konsentrasi hati dan kekuatan spiritual terus mengelilingi sekujur tubuhnya. Dengan percobaan ini Dev menyadari dirinya sama sekali tidak terpengaruh. Dan mengenai pil pengontrol energi yang dibicarakan oleh Rafael, Dev sama sekali tidak tahu apa itu. Lantas pil pengontrol energi hanya berguna bagi para ahli bela diri dan tidak berguna bagi kultivator abadi. Dev berpikir dalam hatinya. Namun Dev tidak menunjukkannya, sebaliknya dia mengernyitkan keningnya dan berpura-pura seolah dia sudah kehilangan seluruh kekuatannya. Bagaimana, kamu sudah memikirkannya dengan jelas? Kalau kamu menyerahkan kristal naga itu dengan patuh maka saya tidak perlu turun tangan. Rafael menatap Dev dengan sinis. Bermimpilah. Raut wajah Dev menjadi muram dan menatap Rafael dengan keinginan membunuh. Kalau begitu, maka jangan salahkan saya tidak segan-segan. Setelah berkata, Rafael melambaikan tangannya. Seorang bawahan keluarga raya yang menghalangi di belakang Dev seketika menyerang Dev. Walau hanya bawahan keluarga raya tapi dia adalah seorang Great Grandmaster. Namun saat bawahan keluarga raya itu menghampiri Dev, Dev melayangkan tamparannya. Bam! Sebuah suara seperti semangka busuk yang diinjak terdengar. Kepala bawahan keluarga raya itu seketika meledak, dan tubuhnya terhempas sejauh belasan meter. Melihat Dev yang masih memiliki kekuatan seperti itu, Rafael tercengang. Tatapannya penuh ketidakpercayaan, dia sudah membayar mahal untuk pil pengontrol energi dan itu 100% efektif. Namun kenapa pil itu sepertinya tidak bekerja pada tubuh Dev? Lantas karena waktunya masih terlalu pendek. Rafael mulai sedikit bingung. Namun, sekarang dia sudah menunjukkan sifat aslinya, tidak peduli apapun yang terjadi dia tidak mungkin membiarkan Dev pergi. Lumpuhkan dia. Rafael memerintahkan kepada kepala pelayan. Kepala pelayan mengangguk lalu sepasang cahaya bersinar di atas kedua tinjunya. Dalam sekejap, sepasang tinju kepala pelayan dibungkus oleh kepala harimau dan suara auman harimau terdengar. Ini adalah keterampilan khusus dari kepala pelayan, bisa menjadi kepala pelayan di keluarga raya tentu saja harus memiliki keterampilan melebihi orang lain. Dev, apakah kamu masih mencoba untuk melawan? Kepala pelayan bertanya pada Dev. Dev menyipitkan matanya, jangan banyak omong kosong, kalau punya kemampuan, gunakan saja semuanya, jangan mencoba menjadi pelacur yang menginginkan reputasi baik. Saat ini Dev sudah merasa sangat jijik dengan orang-orang di keluarga raya ini. Semuanya adalah orang-orang munafik. Kepala pelayan yang melihat itu tidak berbicara lagi dan langsung meledakkan energi ki di tubuhnya dan melangkah ke arah Dev untuk menyerang. Bayangan tinju yang besar disertai dengan auman harimau seolah-olah ada dua harimau ganas yang sedang menerkam ke arah Dev. Suara deru angin bergema di langit. Dev tidak bergerak, sepasang tinjunya bersinar dengan cahaya keemasan. Kekuatan naga ilahi menyelimuti sepasang tinjunya dan berubah menjadi dua naga emas yang berputar-putar. Menghadapi serangan dari kepala pelayan, Dev juga menghantamkan sepasang tinjunya secara bersamaan. Suara auman naga terdengar, tinju Dev juga berubah menjadi naga emas yang menyambutnya. Bam! Sepasang harimau dan sepasang naga saling bertabrakan, energi yang besar seketika meledak dan seluruh rumah mulai bergetar, meja serta kursi di dalam ruangan seketika berubah menjadi serbuk. Rafael yang melihat itu segera mengulurkan sepasang tangannya dan sebuah aura yang kasat mata langsung menopang seluruh rutnah, kalau tidak seluruh rumah itu pasti akan runtuh. Dan saat melihat kepala pelayan itu, dia langsung terlempar oleh serangan itu dan tubuhnya menghantam tanah dengan keras, lalu memuntahkan seteguk darah. Kamu, bagaimana bisa kekuatanmu tidak dikendalikan sama sekali oleh pil pengontrol energi? Kepala pelayan menatap Dev dengan tidak percaya. Sedangkan Dev menyeringai dan tidak menjawab, tubuhnya melompat dan menuju keluar halaman. Meskipun Dev tidak dikendalikan oleh pil pengontrol energi, tapi dia bukan lawan bagi seorang ahli seperti Rafael, ditambah lagi anggota keluarga raya lainnya. Perlu diketahui bahwa keluarga raya bisa berdiri di kota Gama tanpa bergabung dengan aliansi seni bela diri, maka mereka pasti memiliki kekuatan yang absolut. Bab 1181, Pertarungan Hidup atau Mati. Saat ini Rafael setidaknya adalah seorang master guru. Sedangkan kekuatan Dev saat ini, masih sedikit sulit untuk melawan seorang master guru, jika ditambah dengan orang-orang lainnya maka dia pasti akan kalah. Jadi Dev ingin melarikan diri, tapi Rafael seolah sudah menduga Dev akan melarikan diri. Di saat Dev baru saja melompat, dia mengayunkan sepasang tangannya ke udara. Sebuah jaring energi yang sangat besar menghalangi jalan Dev. Dev mengayunkan tinjunya dan menyerang. Bam! Beberapa sinar cahaya melintas dan jaring besar itu seketika berubah menjadi titik-titik cahaya, tubuh Dev juga seketika terpental dan langsung menghantam tanah dengan keras. Dev yang melihat hal itu tahu kalau dia sudah kehilangan kesempatan terbaiknya untuk melarikan diri. Jadi sekarang mungkin menyerang adalah pertahanan terbaik. Memikirkan hal ini, Dev berteriak dan kekuatan naga ilahi dikerahkan sepenuhnya, tubuh emas tak terhancurkan diaktifkan dan sisik-sisik mulai tumbuh dengan cepat di tubuhnya.
Cahaya emas yang menyilaukan menyelimuti tubuh Dev. Tinju cahaya suci. Bayangan-bayangan tinju menuju ke arah Rafael, dan momentum dahsyat seketika memenuhi seluruh kediaman keluarga raya. Melihat adegan ini, raut wajah Rafael sedikit muram, dia tidak menyangka ledakan aura Dev akan begitu menakutkan. Sekarang dia sedikit ragu, apakah pantas dia menyinggung Dev hanya karena kristal naga. Namun sekarang aura itu semakin mendekat, Rafael menjentikkan tangannya perlahan dan sebuah cahaya mulai berpusat padanya lalu menyebar. Dalam sekejap, sebuah aura yang kuat terbentuk di sekeliling Rafael dan aura itu tampaknya mengumpulkan kekuatan dari langit dan bumi. Kekuatan Rafael juga tidak bisa diremehkan. Kalau tidak bagaimana mungkin dia bisa bertahan di kota Gamma. Berbagai macam teknik sihir, kekuatan magis juga berada di ujung jari. Tinju cahaya suci Dev yang menghantam aura kuat itu seperti batu yang tenggelam ke dalam laut, kekuatan yang menakutkan seketika diserap oleh aura itu. Sedangkan Rafael menjentikkan tangannya dengan ringan, seberkas cahaya bersinar muncul dari aura itu. Cahaya itu berubah menjadi tinju raksasa yang menghantam ke arah Dev dengan ganas. Dev yang melihat itu merasa hatinya tenggelam seketika, dia menyadari kekuatan cahaya yang menuju ke arahnya adalah tinju cahaya sucinya yang baru dia hantamkan tadi. Tampaknya aura itu tidak menyerap kekuatan Dev, melainkan menyimpannya dan memantulkannya kembali. Bam! Dev kembali menghantamkan tinjunya lagi, dua kekuatan yang sama bertabrakan dan tubuh Dev mundur beberapa langkah ke belakang. Tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dev sudah hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk pukulannya di awal tadi, namun tidak disangka malah berakhir menghantam tubuhnya sendiri. Dev, kamu masih ingin melawan? Rafael menatap Dev dengan dingin, tatapan matanya acuh tak acuh. Walau harus mati, saya juga tidak akan hanya duduk diam. Dev menyeka darah di sudut mulutnya dan meningkatkan aura di tubuhnya lagi, aura yang menakutkan itu mengubah langit dan bumi, dan deru angin mulai terdengar. Brak-brak-brak. Suara-suara keras bagaikan guntur dari langit terdengar. Dev mengulurkan tangan kanannya, pedang naga seketika muncul di tangan Dev, pedang naga terbakar oleh api spiritual dan suhu di sekitarnya seketika meningkat dengan pesat. Cahaya keemasan di tubuh Dev menutupi langit dan membuat seluruh villa kediaman keluarga raya mulai tertutup oleh awan. Ini adalah pertarungan hidup atau mati, Dev tidak berani bertindak gegabah. Dia berusaha keras untuk membangkitkan naga emas yang ada di dalam tubuhnya. Hanya saja naga emas itu tidak berada di bawah kendali Dev, dan Dev tidak bisa memperkirakan kapan naga emas itu akan muncul. Melihat pedang naga di tangan Dev, tatapan Rafael dipenuhi dengan rasa panas yang membara. Tidak disangka, kamu memiliki begitu banyak harta karun. Rafael mencibir. Dev menatap Rafael dengan jijik, dia benar-benar sangat membenci orang munafik seperti itu. Orang munafik bahkan lebih buruk dari orang picik, membuat orang sangat membencinya. Teknik pedang 9 bayangan. Dev berteriak dan mengayunkan pedang naganya, dalam sekejap tubuhnya terbelah menjadi dua menjadi 3. Bab 1182, kalau punya nyali, datang sendiri. 6 sosok Dev yang sama persis berdiri berdampingan dan membuat semua orang tercengang. Hanya Rafael yang tetap tenang. Hanya teknik kamuflase seperti ini juga berani dipamerkan di hadapanku. Rafael sama sekali tidak terkesan dengan teknik pedang 9 bayangannya Dev. Dev tidak mengatakan apapun, dia merasa basa-basi di saat ini sama saja dengan buang-buang tenaga. Hancurkan. Sosok Dev seketika melompat. Di udara, terlihat 6 sosok Dev yang sama persis bagaikan dewa-dewa yang sedang berhenti di sana. Lalu 2 ayunan energi pedang terlihat. Yang akhirnya bersatu lalu langsung menebas ke arah Rafael. Energi pedang ini membelah langit, seolah-olah sudah merobek ruang dan waktu. Energi pedang ini juga dibalut oleh bara api spiritual yang menyala. Jika energi pedang yang menakutkan ini membuat banyak anggota keluarga raya melarikan diri, maka api spiritual yang membara di atas energi pedang itu menghanguskan kerumunan orang yang tidak bisa menahannya. Energi pedang yang begitu menakutkan menebas aura yang dipancarkan Rafael dengan keras. Adegan yang sama terulang, energi pedang yang menakutkan menghilang tanpa jejak saat bersentuhan dengan aura itu, seolah-olah tidak pernah ada sama sekali. Jika bukan karena sisa panasnya yang tersisa di udara, tidak ada yang percaya bahwa Dev baru saja mengeluarkan energi pedang yang menakutkan. Kamu hanya seorang Great Grandmaster, walau mempunyai banyak harta karun juga tidak berguna di hadapanku. Rafael berkata dengan acuh tak acuh. Setelah selesai berkata, Rafael menggunakan tangannya sebagai pedang dan mengayunkannya ke arah Dev. Di tengah udara, sebuah cahaya pedang seketika melintas. Energi pedang menakutkan yang sama mengarah ke arah Dev. Dev sudah mengalaminya tadi, jadi dia sudah membuat persiapan sejak awal. Sosoknya melintas dan menghindari energi pedang dalam sekejap, namun punggungnya tetap saja tersayat oleh energi pedang itu. Ada kilatan cahaya keemasan dan sebuah luka yang dalam seketika muncul di punggung Dev. Potongan-potongan sisik emas berjatuhan lalu akhirnya menghilang. Tubuh Dev jatuh dari udara, raut wajahnya sangat jelek, meskipun dia berhasil menghindari energi pedang itu tapi tetap membuat Dev terlihat begitu menyedihkan.
Dev menatap Rafael, dan tidak berani menyerang begitu saja. Karena setiap kali dia menyerang, itu sama saja dengan menyerang dirinya sendiri. Melihat Dev tidak menyerang lagi, Rafael menatapnya sambil mencibir, "Kenapa? Hanya seperti itu. Benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kekuatanmu tadi. Sepertinya saya juga terlalu meninggikanmu, membuatku menyia-nyiakan sebutir pil pengontrol energi, namun karena pil pengontrol energi itu ternyata palsu, cepat atau lambat saya akan membuat perhitungan dengan mereka. Sekarang, serahkan kristal naga milikmu, dan saya akan membuatmu mati dengan nyaman. Kalau punya nyali, datang ambil sendiri." Raut wajah Dev menjadi dingin, dan kemarahan memenuhi tatapan matanya. "Baik." Setelah selesai bicara, sosok Rafael melintas dan tiba di hadapan Dev dalam sekejap. Dev sama sekali tidak menyadari bagaimana Rafael sudah tiba di hadapannya dan langsung dihantam oleh pukulan Rafael yang mengenai dadanya. Tubuh Dev terlempar dan membentur dinding batu dengan keras sebelum akhirnya berhenti. Dada Dev menjadi cekung dan tulang rusuknya jelas terlihat patah. Tubuh emas yang tak terhancurkan juga tidak bisa menahan satu serangan Rafael. Ini adalah perbedaan antara Great Grandmaster dan Master Guru. Hanya perbedaan ranah yang kecil, atau bahkan setara, mungkin bisa dijembatani oleh bakat dan keterampilan. Namun perbedaan tingkatan ranah yang besar bagaikan sebuah jurang yang sama sekali tidak bisa dilewati. Saat mencapai ranah Master Guru, seseorang baru dapat mengalami dan memahami teknik-teknik Dharma yang baru. Sekarang Dev belum mencapai setengah dari Master Guru, jika sudah mencapai setengah dari Master Guru, maka dia tidak akan berakhir menyedihkan seperti ini saat menghadapi Rafael. Setelah bersusah payah bangkit berdiri, dan walaupun terluka, raut wajah Dev masih penuh ketegasan dan pantang menyerah. Selama dia tidak mati, maka dia tidak akan pernah menyerah. Melihat Dev yang berdiri lagi, Rafael hanya bisa menghela nafasnya, "Bibit unggul sebaik ini, sayang sekali kamu adalah seekor harimau yang tidak berguna bagi manusia, jadi kamu harus mati." Setelah berkata, Rafael melompat dan sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya dan menebas ke arah dada Dev. Bab 1183, saya tidak boleh mati. Dia akan mengambil kristal naga yang ada di dalam tubuh Dev. Dev terus mundur tapi dia menyadari dia sama sekali tidak bisa menghindari bayangan pedang Rafael. Lantas saya benar-benar akan mati di sini hari ini. Sosok Yuki, Eli, serta Bram dan yang lainnya melintas di benak Dev. Lalu sosok ayah dan ibunya, serta ibu kandungnya yang belum pernah dia temui. "Tidak, saya tidak boleh mati, tidak boleh mati." Dev meraung di dalam benaknya. Tiba-tiba, sebuah cahaya yang menyilaukan muncul dari dada Dev, dan seketika meledak keluar. Terdengar auman naga yang melengking, lalu seekor naga emas melesat keluar dari tubuh Dev menuju ke langit. Sebuah aura yang besar menyelimuti di depan tubuh Dev. Rafael terlempar mundur oleh kekuatan aura itu. Dia lalu menatap naga emas yang keluar dari dalam tubuh Dev dengan penuh keterkejutan. Ini. Sepasang mata Rafael membelalak, dia belum pernah melihat pemandangan seperti ini sama sekali. Naga emas itu melayang di atas kepala Dev, lalu melingkarkan dirinya langsung ke tubuh Dev, dan berubah menjadi sebuah baju besi berwarna emas. Aliran kekuatan yang tidak ada habisnya terus mengalir ke dalam tubuh Dev dari baju besi itu. Rafael yang tertegun seketika tersadar kembali, dia tahu dia tidak boleh membiarkan Dev melarikan diri kali ini, kalau tidak, setelah Dev berkembang, maka keluarga raya pasti akan hancur. Matilah. Rafael memegang pedang panjang di tangannya dan cahaya pedang demi cahaya pedang mulai bermunculan. Setiap cahaya pedang itu mengandung kekuatan langit dan bumi, seperti sebuah belenggu yang menyelimuti Dev. Melihat hal ini, tangan Dev yang memegang pedang naga seketika bergetar. Bayangan pedang yang tidak terhitung jumlahnya muncul dan mulai melesat ke arah cahaya pedang itu satu persatu. Bruak bruak bruak. Suara ledakan terus terdengar, villa keluarga raya juga mulai runtuh akibat ledakan keras. Saat ini, Rafael sudah tidak mampu mengalihkan perhatiannya untuk melindungi villanya. Mata Rafael dipenuhi dengan kemarahan saat melihat rumahnya hancur menjadi puing-puing. Aura di tubuh Rafael terus meningkat, gelombang aura menyapu dirinya dan dia sudah tidak memedulikan rumahnya lagi. Dev yang memegang pedang naga juga meningkatkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Dua orang itu sama-sama tidak mau kalah. Segera, sosok dua orang itu bertabrakan dan pedang di tangan mereka juga bertabrakan, menghasilkan suara yang memekakkan telinga, bagaikan dua prajurit yang sangat kuat yang sedang bertempur. Angin ganas yang tidak berujung berpusat pada kedua orang itu dan tidak berhenti menyebar ke sekelilingnya. Area villa keluarga raya benar-benar sudah hancur. Bahkan banyak bawahan keluarga raya yang tidak sanggup menahan kekuatan ini dan mulai memuntahkan darah. Rafael semakin heran setelah bertarung, Dev hanyalah Great Grandmaster tingkat puncak, kenapa dia mampu bertarung melawannya untuk waktu yang begitu lama? Lalu naga emas yang tadi melesat keluar dari dalam tubuh Dev. Sebenarnya apa itu? Dengan kekuatan Rafael, dia dapat melihat bahwa naga emas itu bukanlah ilusi, itu adalah naga emas yang nyata. Dalam sekejap mata, Dev dan Rafael sudah beradu selama ratusan ronde dan keduanya masih seimbang.
Hanya saja, aura di dalam tubuh Dev menjadi semakin tidak stabil, jelas terlihat perbedaan tingkatan yang terlalu besar sulit dijembatani, walau dengan adanya naga emas, dia juga hanya bisa menahan diri untuk sementara. Melihat Dev yang mulai kehabisan energi, sudut mulut Rafael terangkat. Lalu dengan gerakan mencakar seperti seekor naga, dia mengarahkan cakarannya ke dada Dev dan mencoba mengeluarkan kristal naga dari dada Dev. Tubuh Dev bergerak mundur, namun Rafael tetap berhasil mencabut sepotong daging dari dadanya. Dada Dev berlumuran darah dan terlihat sangat mengerikan. Namun bagi Dev, luka itu tidak ada bedanya dengan gigitan nyamuk. Tubuh emas tak terhancurkan milik Dev sudah menghilang sejak lama, dan dia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya yang keras untuk melawan. Namun walau tubuh fisiknya keras, di depan kekuatan absolut juga tidak ada bedanya dengan bubur kertas. Nak, kamu benar-benar cukup hebat, di generasi muda kamu adalah orang pertama yang bisa bertarung begitu lama denganku. Sepertinya hari ini saya tidak boleh melepaskanmu apapun yang terjadi. Rafael berkata lalu tubuhnya melonjak beberapa inci, menjadi lebih tinggi dalam sekejap dan dengan lambaian tangannya, sebuah stupa besar muncul di udara. Bab 1184, Takut Istri. Sebuah cahaya lembut dan damai menyinari tubuh Dev, membuat aura di tubuh Dev seketika menjadi lemah dan kesadaran spiritual Dev juga menjadi kabur disinai oleh cahaya itu. Stupa itu turun dari langit, namun di saat itu, tatapan mata Dev bersinar dengan cemerlang dan kesadaran spiritual di dalam tubuhnya pulih, aura di dalam tubuhnya juga mulai menyatu. Hentikan. Di saat stupa itu akan menekan Dev, tiba-tiba Lionel muncul dan berdiri bersama dengan Dev. Rafael yang melihat itu segera melambaikan tangannya langsung menghilang. Ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Lionel menatap ayahnya ada di udara sendiri dengan bingung. Sedangkan seorang wanita parubaya juga ikut berjalan masuk bersama dengan Lionel, dan dia adalah ibunya Lionel. Melihat rumahnya yang hancur, ibu Lionel juga menatap Rafael dengan ekspresi bingung. Rafael, apa yang terjadi di sini? Raut wajah Rafael menjadi lebih jelek lagi dan berkata dengan muram, kalian tidak perlu ikut campur, segera tinggalkan tempat ini. Ayah, kenapa kamu menyerang saudara Dev? Kalau kamu tidak menjelaskannya saya tidak akan pergi. Lionel ingin tahu, kenapa dua orang yang tadinya baik-baik saja saat dia beranjak tiba-tiba berkelahi. Raut wajah Rafael menjadi muram, dan tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada Lionel. Dia tahu dengan jelas bagaimana karakter putranya ini. Kalau tidak, dia juga tidak akan mencari alasan untuk membuat Lionel pergi. Ayahmu menginginkan kristal naga di dalam tubuhku, lalu diberikan kepadamu. Rafael tidak mau bicara, maka Dev yang di sampingnya yang berbicara. Lionel yang mendengar itu seketika terlihat sangat marah, lalu menatap Rafael, ayah, apakah yang dikatakan oleh saudara Dev benar? Lionel, apapun yang kulakukan itu semua demi kebaikanmu, kamu memiliki kekuatan paling lemah di seluruh generasi muda, membuat banyak orang yang menghina dan mengkritikmu. Kalau bukan karena saya berada di depan, kamu kira dengan kekuatanmu sekarang, kamu masih bisa menyombongkan dirimu di kota Gamma? Rafael menegur Lionel. Saya tidak perlu, kekuatanku lemah atau kuat, saya akan berlatih dengan mengandalkan kemampuanku sendiri, saya tidak perlu merebut barang orang lain untuk meningkatkan kemampuanku. Apa bedanya perilaku seperti ini dengan para kultivator iblis? Untuk apa setiap hari kamu selalu mengatakan kamu adalah keluarga bela diri yang benar, tidak akan sudi menjadi sama seperti orang-orang yang tergabung dalam aliansi seni bela diri? Saya rasa kamu bahkan lebih buruk dari mereka, orang-orang itu adalah orang picik, tapi juga jauh lebih baik daripada orang munafik sepertimu. Apakah kamu sudah memperhitungkannya sejak awal, agar saya membawa saudara Dev kemari, lalu kamu mencari cara untuk mengusirku lalu menyerang saudara Dev? Kamu benar-benar sangat tidak tahu malu. Lionel berteriak dengan marah kepada ayahnya sendiri, suaranya menjadi serak dan tatapannya penuh dengan kemarahan. Bajingan. Rafael melihat putranya sendiri berani memakinya seperti itu, seketika mengamuk dan mengulurkan tangannya untuk memukul Lionel. Namun ibu Lionel menariknya dengan erat. Apa yang ingin kamu lakukan? Kalau kamu berani memukul putraku, saya tidak akan membiarkanmu. Ibu Lionel membentak Rafael dengan penuh kemarahan. Rafael menatap istrinya sendiri dan kemarahannya seketika mereda. Dalam masyarakat ini, tidak peduli betapa tinggi status seseorang, takut dengan istri sudah hampir menjadi sebuah kebiasaan. Saudara Dev, saya meminta maaf padamu, jika ada kesempatan saya akan mencarimu secara pribadi untuk menebus kesalahan, kamu pergilah. Lionel berkata dengan penuh rasa bersalah sambil menatap Dev. Dev menatap Lionel dan tidak mengatakan apapun, dia juga tidak tahu apa yang harus dia katakan, jadi dia berbalik dan hendak pergi. Tidak boleh pergi. Rafael melihat Dev yang hendak pergi segera mencoba untuk menghentikan. Kalau kamu berani menghalangi, maka saya akan mati di hadapanmu. Lionel mengeluarkan sebuah belati dan langsung menaruhnya di lehernya sendiri. Ibu Lionel yang melihat hal ini seketika ketakutan dan raut wajahnya langsung berubah, dia segera berkata dengan gemetaran, putraku, dengarkan perkataan ibu, letakkan belati itu, jangan melakukan hal bodoh. Lepaskan saudara Dev, kalau tidak saya akan mati di sini agar keturunan keluarga raya terputus selamanya.
Lionel menatap Rafael dan mengancamnya. Bab 1185, menggunakan kematian untuk memaksa. Raut wajah Rafael memucat karena kesal, nafasnya terengah-engah, anak pemberontak, anak pemberontak. Cepat bicara, segera lepaskan orang itu, kalau sesuatu terjadi pada putraku, tidak akan ada satupun dari kita yang bisa hidup. Ibu Lionel berteriak dengan marah kepada Rafael. Seorang ibu, dia tentu saja ingin melihat Lionel baik-baik dan sehat sentosa, dia tidak peduli dengan ranah atau tingkatan kultivasi, dia hanya peduli dengan putranya sendiri. Saya. Wajah Rafael memerah, dia tahu jika dia melepaskan Dev sekarang, dia tidak akan punya kesempatan lagi selamanya. Dan mungkin saja, akan menjadi masalah bagi keluarga raya. Tapi, jika tidak melepaskannya maka anak dan istrinya sendiri akan memaksanya, ini membuat Rafael serba salah. Apa yang kamu inginkan? Lantas kamu ingin melihatku mati di hadapanmu juga? Ibu Lionel berteriak dengan penuh kemarahan pada Rafael. Rafael yang dipaksa menjadi tidak berdaya dan hanya bisa memejamkan matanya lalu mengibaskan tangannya, pergilah. Dev menatap Lionel dengan tatapan berterima kasih, lalu berbalik dan pergi dengan cepat tanpa mengatakan apapun lagi. Aduh. Melihat puing-puing yang memenuhi tanah, Rafael menghela nafasnya dengan tidak berdaya. Dia ingin mengambil keuntungan tapi malah berakhir mengalami kerugian. Pada saat ini Rafael penuh dengan kemarahan dan tidak bisa melampiaskannya, dia juga tidak bisa melampiaskan kepada istri dan anaknya sendiri. Jadi sekarang dia akan melampiaskan kemarahannya ini kepada orang yang menjual pil pengontrol energi kepadanya. Rafael mengira pil obat itu palsu, jadi masalah menjadi seperti ini. Kalau tidak, Dev pasti sudah lama kehilangan kemampuannya dan tidak akan terjadi masalah seperti ini. Dev yang meninggalkan keluarga raya segera menyeret tubuhnya yang lelah menuju lembah pengobatan. Dia tidak berani menetap di kota Gama lagi, awalnya dia mengira kota Gama sudah menjadi tenang, namun setelah masalah hari ini, Dev baru tahu kalau pengalamannya masih terlalu dangkal. Komunitas bela diri kota Gama yang terlihat tenang, mungkin sudah berada di dalam arus secara diam-diam, satu persatu mengincarnya dalam diam bagaikan serigala dan harimau, mencari kesempatan untuk membunuhnya. Yang harus Dev lakukan saat ini adalah kembali ke lembah pengobatan lalu membawa Braden pergi ke lembah iblis. Sekarang kartu terkuat yang ada di tangan Dev adalah lembah iblis. Agar Dev dapat berlatih dengan tenang, dia harus memiliki orang yang melindunginya, dan 4 tetua iblis dari lembah iblis adalah yang paling cocok untuk tugas itu. Namun saat Dev sedang dalam perjalanan menuju lembah pengobatan, tiba-tiba ada beberapa aura yang seketika melesat ke arahnya. Dev mengernyitkan keningnya dan raut wajahnya tampak berubah dalam sekejap. Secepat itu, lantas orang-orang dari keluarga raya sudah mengejar. Dev merenung dalam hati, namun tidak menghentikan langkah kakinya dan terus menambah kecepatannya. Dev sudah kelelahan saat ini, kekuatan spiritual di dalam tubuhnya sudah terkuras bahkan kekuatan naga ilahi pun sudah hampir habis, dia bahkan belum sempat mengisinya. Karena dia memiliki lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil dan menara setan yang dapat membantu Dev pulih dengan cepat. Namun sekarang Dev tidak bisa berhenti, sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan diri. Beberapa aura semakin mendekat, dan sudah berada dalam posisi mengepung Dev. Dev melihat hal ini dan tahu kalau dia sudah tidak bisa melarikan diri lagi, jadi dia berhenti dan segera mengatur nafas serta kondisinya. Karena dia tidak bisa melarikan diri maka dia akan bertarung sampai mati. Segera, beberapa sosok muncul dan semakin mendekat. Dev, tidak disangka kita akan bertemu secepat ini, kamu bersembunyi cukup dalam dan membuatku mencarimu kemana-mana. Rainer menyeringai licik dan berkata dengan perlahan pada Dev. Di saat Dev melihat Rainer dengan jelas, dia merasa lega dalam hatinya. Selama bukan Rafael yang mengejar, Rainer hanya memiliki kekuatan Great Grandmaster Puncak, saat ini Dev tidak akan kesulitan menghadapi Rainer walaupun sedang kelelahan. Beraninya kamu mengejarku dari kota Leta hingga ke kota Gama, benar-benar mengira seluruh Arunika adalah rumahmu ya? Saat di kota Leta, saya tidak bertarung denganmu namun sesampainya di sini, hanya mengandalkan kekuatanmu, kamu bisa membunuhiku. Dev menatap Rainer dengan penuh penghinaan dan nada bicaranya juga penuh ejekan. Bab 1186, Sandera. Haha, berpura-pura apa lagi kamu, sekarang kamu sekilas sudah terlihat kelelahan, jika saya ingin membunuhmu, bukan hal yang tidak mungkin. Terlebih lagi saya bukan satu-satunya Great Grandmaster tingkat puncak di sini. Rainer selesai berkata dan terlihat beberapa orang yang mengelilingi Dev meledakkan aura di tubuh mereka. Masing-masing dari mereka secara mengejutkan adalah Great Grandmaster tingkat 8, serta ada 2 di antaranya yang merupakan Great Grandmaster tingkat puncak. Dengan formasi susunan seperti ini membuat Dev mau tidak mau mengernyitkan keningnya. Jika saat ini kekuatan spiritualnya masih penuh, dia tidak akan takut, walau tidak bisa mengalahkan mereka dia juga dapat melarikan diri. Namun sekarang, kekuatan spiritual di dalam tubuh Dev sudah habis. Dia sama sekali tidak sempat mengisi kembali kekuatannya, dan sepertinya akan sulit baginya untuk melawan begitu banyak Great Grandmaster tingkat puncak. Melihat raut wajah Dev, senyuman Rainer menjadi semakin bangga.
Serahkan semua harta yang kamu miliki kepadaku, mungkin saya bisa tidak membunuhmu. Apakah kamu sudah mendapatkan harta karun dari menara setan itu? Kalau tidak, mana mungkin menara setan itu bisa runtuh? Rainer bertanya kepada Dev. Dev tidak mengatakan apapun, dan mengamati keadaan di sekelilingnya. Dia memikirkan cara bagaimana dia bisa melarikan diri. Kamu tidak perlu banyak berhayal, hari ini kalau tidak menyerahkan harta karunmu, kamu jangan harap bisa pergi. Rainer tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Dev, dan berkata dengan dingin. Dev berpikir sejenak lalu mengeluarkan menara setan dari cincin penyimpanan. Ini adalah menara setan, sedangkan menara yang runtuh itu hanyalah cangkangnya. Dev berkata sambil memegang menara setan. Melihat menara setan yang ada di tangan Dev, sepasang mata Rainer langsung berbinar-binar. Cepat, berikan kepadaku. Rainer berkata dan mendesak Dev. Dev membawa menara setan dan berjalan mendekati Rainer perlahan. Dev tidak benar-benar akan menyerahkan menara setan kepada Rainer, dia hanya ingin menyandera Rainer saat dia menurunkan kewaspadaannya lalu melarikan diri. Di saat Rainer menyentuh menara setan, kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Dev dan dia langsung mematahkan tangan Rainer. Rainer terkejut dan segera menarik tubuhnya namun sudah terlambat, Dev sudah mematahkan pergelangan tangan Rainer dan bergerak ke belakang tubuh Rainer, sambil mencengkeramkan tangannya di leher Rainer. Raut wajah Rainer langsung menjadi sangat jelek, dia tidak menyangka Dev akan menggunakan cara ini. Lepaskan tuan muda kami. Beberapa bawahan keluarga Galah yang melihat itu segera berteriak. Melepaskannya, tidak masalah, sekarang kalian semua harus tiarap di tanah, tidak boleh bergerak. Setelah Dev mengendalikan Rainer, dia mulai merasa lega dalam hatinya. Beberapa bawahan keluarga Galah saling menatap dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dev mengerahkan sedikit tenaga pada tangannya, dan membuat Rainer seketika kesulitan bernafas dan wajahnya memerah karena dicekik. Sepertinya para bawahanmu ini tidak mau mendengarkan perintah. Dev berbisik di telinga Rainer. Saat ini Rainer merasakan aroma dari kematian dan segera berteriak, cepat tiarap semuanya. Segera, orang-orang itu pun tiarap di atas lantai. Kalau kalian tidak ingin dia mati, maka tiarap dengan patuh dan jangan bergerak. Dev mengendalikan Rainer dan mulai berjalan mundur perlahan-lahan. Namun di saat Dev hendak mengendalikan Rainer dan melarikan diri, tiba-tiba ada aura yang sangat kuat yang menghantamnya. Dev mengendalikan Rainer dan berputar, menghindari serangan itu dengan susah payah. Dan aura itu menghantam sebuah pohon yang berada tidak jauh dari sana, dan membuat pohon itu terbelah dua. Sialan, kamu benar-benar tidak takut mati ya? Dev berkata dengan marah, dia tidak menyangka setelah mengendalikan Rainer, para bawahan keluarga Galah masih berani menyelinap dan menyerangnya diam-diam. Dev mengerahkan tenaga di tangannya, sepasang mata Rainer membelalak dan bola matanya memerah. Tiarap, bajingan kalian, tiarap semuanya. Rainer berteriak keras. Hanya saja, dua orang yang menyerang Dev diam-diam tidak mendengarkan Rainer malah berkata dengan dingin, kami juga bukan anggota keluarga Galah, kenapa kami harus mendengarkan perintahmu? Sekarang kami hanya perlu mendapatkan harta karun yang dimiliki oleh Dev, mengenai hidup dan mati orang lain tidak ada hubungannya dengan kami. Mendengar perkataan dua orang itu, Dev seketika menjadi bingung. Bab 1187, kamu berani mempermainkanku. Ternyata tidak semua orang-orang itu adalah bawahan dari keluarga Galah. Kalian. Rainer yang mendengarnya hampir mati kesal. Hahaha, yang bawahanku katakan memang benar. Saat ini tiba-tiba terdengar suara tawa keras dan kemudian terlihat Robin yang membawa beberapa orang berjalan menghampiri. Rainer, kamu adalah tuan muda keluarga Galah, lalu kenapa? Hidup atau mati, apa hubungannya dengan keluarga Harman? Melihat Robin tiba-tiba datang, Rainer berteriak marah, Robin, apa maksudmu? Bukankah kita sudah sepakat? Setelah mendapatkan harta karun, kita bagi sama rata. Siapa yang mau berbagi denganmu? Ini adalah kota Gama, ini adalah wilayahku, kamu masih ingin berbagi denganku? Benar-benar mimpi di siang bolong. Harta karun yang dimiliki oleh Dev, saya menginginkan semuanya, dan saya juga menginginkan nyawanya. Di saat ini Dev baru mengerti kalau Rainer di antara orang-orang yang Rainer bawa ternyata ada orang-orang dari keluarga Harman juga. Tidak disangka dua keluarga itu bekerja sama untuk melawan dirinya. Namun sepertinya, Rainer sudah dipermainkan oleh Robin. Rainer menatap Robin dengan marah, Robin, kamu jangan menyesal, keluarga Galah tidak bisa kamu gertak dengan mudah, walau di kota Gama saya juga bisa membuat keluarga Harman lenyap. Perkataan Rainer membuat Robin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bajingan, kamu lucu juga ya, coba lihat situasi saat ini, apakah kamu masih punya peluang untuk tetap hidup? Robin berkata lalu menatap Dev, jika kamu membunuhnya sekarang lalu berlutut dengan patuh di hadapanku, saya akan membiarkan kamu mati dengan cara yang menyenangkan. Dev menatap Robin dengan muram, meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat tapi dia memiliki perencanaan yang dalam, dan merupakan orang yang sulit untuk dihadapi. Kalau bukan karena Robin yang sengaja membeberkan rahasianya di forum bela diri, Dev tidak akan menjadi sasaran dari begitu banyak keluarga dan klan bela diri. Dev, lepaskan saya, asalkan kamu melepaskanku, semua dendam antara saya dan kamu akan selesai.
Saya tidak akan mengincar semua harta karun yang kamu miliki lagi, bagaimana menurutmu? Rainer berkata pada Dev. Hanya saja, Dev tidak melepaskannya, karena dia tidak tahu apakah ini adalah sandiwara ganda yang diperankan oleh Rainer dan Robin. Jika dia melepaskan Rainer, dan kedua orang itu bekerja sama maka dia pasti akan mati. Melihat Dev tidak percaya padanya, Rainer sedikit panik, dia benar-benar takut Dev akan membunuhnya. Dev, sebenarnya tidak ada dendam di antara kita, saya yang kehilangan akal dan dihasut oleh Robin untuk menyerangmu. Saya berjanji, setelah kamu melepaskanku, saya tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Dan kita berdua bisa bekerja sama untuk melawan Robin. Kalau kamu membunuhku, kamu juga tidak akan bisa lolos dari Robin ini. Rainer berkata dengan tulus. Dev menatap Rainer lalu pada akhirnya melepaskannya perlahan-lahan. Saat Rainer lepas dari kendali Dev, Robin sedikit tercengang, dia tidak menyangka Dev benar-benar berani melepaskan Rainer. Rainer yang sudah bebas menatap Robin dengan marah, Robin, hari ini, saya akan mencabut nyawamu, bajingan, kamu berani mempermainkanku. Setelah berkata, aura di tubuh Rainer tidak berhenti meledak, lalu melayangkan tamparannya ke arah Robin. Kekuatan Rainer sudah mencapai Great Grandmaster tingkat puncak sejak lama, dan sudah hampir menembus ke ranah setengah Master Guru, sedangkan kekuatan Robin baru saja menembus Great Grandmaster puncak. Masih ada celah di antara kekuatan kedua orang itu jadi saat Rainer menghantamkan pukulannya, Robin tidak berani melawan dan segera menghindar ke samping. Rainer tidak berhenti, dia memutar badannya dan melayangkan satu tinjunya lagi. Suara deru angin dan kekuatan serangan yang begitu kuat langsung membuat Robin terpental. Tubuh Robin menabrak sebuah pohon dengan keras dan langsung mematahkan pohon itu. Para bawahan keluarga Harman bergegas memapah Robin berdiri. Idiot, apa kalian semua sudah mati? Cepat serang. Robin berteriak marah kepada para bawahannya. Segera, para bawahan keluarga Harman menyerang ke arah Rainer. Bab 1188, tidak tertarik. Sedangkan orang-orang yang dibawa oleh Rainer juga seketika bergabung dalam pertempuran. Kedua belah pihak mulai terlibat pertarungan. Meskipun Robin membawa lebih banyak anak buah, tapi kekuatan Rainer lebih kuat, dan sepasang tinjunya bersinar terang, tidak berhenti diayunkan. Untuk sesaat tidak bisa memastikan pihak mana yang akan menang atau kalah. Melihat keadaan di depannya, Dev tidak ragu-ragu dan berbalik untuk pergi. Dia tidak peduli apakah Robin atau Rainer yang akan menang, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Dev melarikan diri ke lembah pengobatan dalam satu tarikan nafas. Bram, Alfred dan yang lainnya sangat kaget melihat penampilan Dev yang begitu menyedihkan. Dev, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu terluka? Ellie sudah hampir sebulan tidak bertemu dengan Dev, dan saat dia melihat penampilan Dev seperti ini dia merasa sangat sedih. Tidak apa-apa, hanya terlalu lelah. Dev tersenyum ringan. Alfred segera menyuruh seseorang untuk membawakan beberapa pil pemadat energi dan pil penyembuh cedera, untuk membantu mengobati luka-luka di tubuh Dev. Dev, apakah kabar tentang pembunuhan Wiwanto dan ketua klan kehancuran surgawi, Zura itu benar? Bram bertanya pada Dev. Bagaimanapun juga masalah ini terjadi setelah Dev meninggalkan lembah pengobatan, meskipun berbagai rumor beredar di forum bela diri, tapi semua masalah ini adalah masalah yang sangat menggemparkan. Jadi Bram harus memastikannya dengan Dev. Benar, Dev mengangguk. Melihat Dev mengaku, raut wajah Bram menunjukkan kekhawatiran. Setelah memberikan obat kepada Dev, Bram meminta semua orang untuk pergi dan di dalam kamar hanya tersisa dirinya dan Dev. Dev melihat kekhawatiran di wajah Bram dan menghiburnya, Paman Bram, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, dengan kekuatanku saat ini, selama bukan kepala keluarga atau ketua klan bela diri yang turun tangan, orang lainnya tidak akan bisa melakukan apapun terhadapku. Bram yang mendengarnya menggelengkan kepalanya, Dev, kamu masih meremehkan kekuatan dari berbagai keluarga dan klan bela diri, terutama aliansi seni bela diri. Sekarang kamu sudah membunuh Wiwanto, kamu menjadi musuh bebuyutan dari aliansi seni bela diri, Arthur tidak akan melepaskanmu begitu saja. Lalu, keluarga King, saya terlalu memahami Navin, meskipun sementara waktu ini keluarga King tidak mencari masalah denganmu, tidak berarti Navin sudah melepaskanmu. Belakangan ini kamu sudah mendapat terlalu banyak perhatian, di forum bela diri, Ardi Benoa sudah mengumumkan dia akan bertarung denganmu saat tahun baru. Hari-hari ke depannya, akan membuatmu sulit untuk berkultivasi dengan tenang. Mendengar perkataan Bram, Dev tampak bingung. Paman Bram, siapa itu Ardi Benoa? Dia sama sekali tidak tahu siapa orang itu, kenapa tiba-tiba mengajak dirinya bertarung. Dia adalah pemegang peringkat pertama di daftar peringkat progresif, karena kamu membunuh Zura dari klan kehancuran surgawi, banyak orang di forum bela diri yang merasa kekuatanmu sudah bisa menjadi peringkat pertama di daftar peringkat progresif, jadi Ardi ingin mencarimu untuk bertarung. Bram menjelaskan. Apa itu daftar peringkat progresif? Dev menyadari banyak hal yang belum dia ketahui tentang dunia bela diri. Itu adalah sebuah daftar peringkat, di dalamnya merupakan generasi muda di dunia bela diri yang berbakat, dan disusun berdasarkan kekuatan mereka. Namun para pejabat takut peringkat seperti itu akan menyebabkan banyak perkelahian yang tidak perlu, jadi
Dev yang mendengarnya langsung tertawa, saya sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini, saya tidak akan pergi bertarung, jika dia menantangku, saya hanya perlu menolaknya. Dev sama sekali tidak peduli dengan reputasi dan ketenaran seperti itu, walau berada di peringkat pertama, lalu bagaimana? Sekarang dia harus menyelamatkan ibunya dan Yuki, lalu berkumpul bersama dan melewati hidup dengan damai. Kamu tidak peduli, tidak menandakan orang lain tidak peduli, pada saatnya jika kamu menolak, maka Ardi akan mencari cara untuk memaksamu. Sekarang kamu sudah menjadi pusat perhatian semua orang, akan sangat susah menghindarinya. Bram mengungkapkan kekhawatirannya sendiri. Dev juga tahu, belakangan ini dia memang terlalu sering menjadi pusat perhatian. Bab 1189, membabi buta mencari cara tercepat untuk mencapai tujuan dan berakhir gagal. Seolah dapat berkultivasi dengan tenang dan damai adalah sebuah kemewahan baginya. Sekarang dia hanya bisa memanfaatkan kekuatan lembah iblis untuk memberikan tempat berlindung baginya sementara waktu. Dev berniat untuk pergi bersama dengan Bram. Namun saat Bram mendengar dia hendak menyelamatkan ibunya dari keluarga King dan Yuki dari aliansi seni bela diri sebelum tahun baru, dia segera menggelengkan kepalanya. Kamu jangan mengira masalah ini sangat sederhana, baik keluarga King maupun aliansi seni bela diri tidak seperti yang kamu lihat saat ini. Seberapa dalam mereka tersembunyi, tidak ada orang yang tahu. Kamu mengira apa alasan Tuan Graham begitu melindungimu sekarang? Dia hendak menggunakan tanganmu untuk mengacaukan seluruh dunia bela diri di kota Gama. Hanya dengan seperti itulah, hal-hal yang tersembunyi di belakang akan perlahan-lahan menunjukkan diri. Bahkan pemerintahan juga seperti itu, menurutmu dengan mengandalkan kekuatanmu kamu bisa melawan keluarga King dan aliansi seni bela diri. Bram menohok Dev, dia tidak ingin Dev terlalu agresif, membabi buta mencari cara tercepat untuk mencapai tujuan, namun berakhir gagal, masih banyak hal yang tidak dapat diprediksi. Dev yang mendengar perkataan Bram seketika berpikir keras. Mungkin benar dia terlalu tergesa-gesa, tapi melihat ibu dan pacarnya sendiri menderita, Dev tidak bisa tidak tergesa-gesa. Melihat Dev tidak bicara, Bram menepuk pundak Dev, yang harus kamu lakukan saat ini adalah meningkatkan kekuatanmu, setelah kekuatanmu cukup kuat, semua hal tidak akan menjadi masalah lagi. Jangan pikirkan hal lainnya, kalau tidak itu akan mempengaruhi kemajuan kultivasimu. Dev mengangguk dengan berat, lalu berkata, Paran Bram, apakah kamu bisa membawaku ke lembah iblis? Sekarang terlalu banyak orang yang sedang mengincarku, saya bahkan tidak bisa menemukan tempat terpencil untuk berlatih, meskipun lembah pengobatan terpencil, tapi banyak orang yang ada di sini. Kalau ada yang menemukanku di sini, mengandalkan kekuatan tetua Alfred dan yang lainnya, sama sekali tidak bisa menahan. Saya ingin mengandalkan kekuatan lembah iblis, dan membantuku mengulur waktu untuk berkultivasi. Ini, Bram yang mendengar itu seketika berpikir keras. Bukannya dia tidak ingin membantu Dev, tapi hubungan antara dia dan tetua iblis sudah berakhir, saat dia meminta 4 tetua iblis untuk maju dan menyelamatkan Dev, hutang budi di antara mereka sudah berakhir. Sekarang Dev tiba-tiba mengajukan permintaan seperti itu, Bram tidak tahu harus berkata apa. Tempat seperti lembah iblis bukanlah tempat yang dapat didatangi oleh siapa saja. Dengan kepribadian 4 tetua iblis yang eksentrik itu mereka mungkin akan sulit menyetujuinya. Namun karena Dev sudah mengajukannya maka Bram memutuskan untuk mencoba menghubungi lembah iblis. Baiklah, saya akan menghubungi lembah iblis dan melihat apakah boleh. Bram mengangguk lalu berjalan keluar. Dev melihat Bram yang berjalan keluar tidak memberitahukan kepadanya tentang lembah iblis yang merupakan cabang dari kuil naga langit. Bram baru saja keluar dan Ellie bergegas masuk. Dia sudah cukup lama tidak bertemu dengan Dev jadi Ellie sangat mengkhawatirkannya. Dev, apakah kamu akan pergi lagi kali ini? Ellie bertanya pada Dev. Setiap kali, Dev hanya menetap beberapa hari lalu pergi lagi. Dev mengangguk, pergi, mungkin besok sudah pergi lagi. Ellie yang mendengar Dev akan pergi begitu cepat mulai terlihat sedikit sedih. Kamu mau pergi kemana lagi? Sekarang ada begitu banyak orang yang mengincarmu di luar, kalau kamu terus bepergian akan sangat berbahaya. Ellie juga mengetahui masalah di forum bela diri, dan tahu situasi yang sedang dihadapi oleh Dev. Jika saya menetap di lembah pengobatan, mungkin tidak perlu waktu lama lagi seluruh lembah pengobatan akan menjadi abu. Saya akan pergi ke tempat yang terpencil untuk berkultivasi, setelah kekuatanku cukup kuat, saya akan pergi ke aliansi seni bela diri untuk menyelamatkan Yuki. Saat ini dia pasti sangat menderita. Mengingat Yuki, tatapan mata Dev dipenuhi dengan penyesalan. Bab 1190, menuduh. Kalau Yuki tidak ikut dengannya, maka dia tidak mungkin ditangkap oleh orang-orang aliansi seni bela diri. Apakah saya boleh ikut bersamamu? Kalau tidak saya akan selalu mengkhawatirkanmu. Ellie ingin ikut bersama dengan Dev. Tidak boleh, kalau kamu berada di sisiku, akan sangat berbahaya, saya tidak punya tenaga untuk melindungimu. Kamu juga harus meluangkan waktu untuk melatih kekuatanmu sendiri, setelah kekuatanmu cukup kuat mungkin saya yang membutuhkanmu untuk melindungiku. Dev berkata sambil tersenyum. Ya, tetua Alfred juga meramu banyak pil obat untukku sekarang, saya akan berusaha keras. Ellie mengangguk dengan berat.
Dev kemudian membuka cincin penyimpanan dan mengeluarkan lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil dari dalamnya. Ini untukmu, ini akan membantu kultivasimu, kamu seharusnya sudah tahu bagaimana cara menggunakannya. Dev memberikan lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil kepada Ellie. Ini kamu pegang saja, bukankah kamu juga harus berkultivasi? Ellie tahu Dev lebih membutuhkan benda ini daripada dia. Ambillah, sekarang saya mempunyai senjata ajaib lain untuk berkultivasi, Dev berkata sambil tertawa. Dengan adanya menara setan, kultivasi Dev untuk sementara waktu tidak membutuhkan lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil, jadi Ellie juga kebetulan bisa menggunakannya untuk berlatih. Ellie juga tidak menolak lagi dan menerima lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil. Di saat itu, Bram berjalan masuk dengan wajah gembira. Dev, sudah setuju, Amon sudah setuju, dia memperbolehkanmu pergi ke lembah iblis. Bram tidak menyangka, Amon akan menyetujuinya dengan begitu mudah. Dev tersenyum, terima kasih Paman Bram. Untuk apa sungkan denganku, hanya saja saya tidak menyangka Amon akan menyetujuinya. Dengan begitu mudah. Bram berseru. Setelah mengobrol sesaat, Bram membawa Ellie pergi agar Dev bisa beristirahat dengan baik, dan berangkat ke lembah iblis besok. Di saat itu, di tengah-tengah hutan, pepohonan menjadi hangus di mana-mana dan asap mengepul di sekeliling. Beberapa mayat tergeletak di tanah, dan Rainer berlumuran darah, bersandar pada sebuah pohon dan terengah-engah. Sedangkan Robin juga tidak jauh lebih baik, beberapa orang yang dia bawa sudah tewas dan sisanya mengalami luka-luka. Dada Robin juga berlumuran darah. Robin tidak menyangka, Rainer adalah orang yang pendendam, dia langsung melawannya sekuat tenaga. Robin, kalau punya nyali, bunuh saya hari ini, kalau kamu membiarkanku pulang hidup-hidup, saya pasti akan menghancurkan seluruh keluarga Harman. Rainer sudah terluka parah tapi sepasang matanya masih melotot dan tubuhnya dipenuhi dengan kebanggaan. Sudah di ujung kematian tapi mulutmu masih lancang. Robin mendengus dingin, karena kamu ingin mati, maka saya akan memenuhi keinginanmu. Sambil berkata, Robin mengambil pedang dan berjalan ke arah Rainer. Rainer sudah tidak punya tenaga untuk menghindar, sepasang matanya menatap Robin dengan mematikan, kalau kamu membunuhku, maka keluarga Gala pasti akan membalaskan dendamku. Benar, tentu saja saya tahu keluarga Gala akan membalaskan dendam untukmu, hanya saja bukan padaku, melainkan pada Dev. Setelah saya membunuhmu, saya akan langsung menuduh masalah ini pada Dev. Pada akhirnya, keluarga Gala kalian juga akan mencari Dev. Robin menyeringai sinis, sepertinya dia sudah memikirkannya sejak awal. Rainer tercengang, dia tidak menyangka pikiran Robin dipenuhi dengan niat jahat. Jika keluarga Gala benar-benar membalaskan dendamnya dan pergi mencari Dev, pada akhirnya tidak peduli siapa yang menang atau kalah, Robin hanya perlu duduk diam untuk mengambil keuntungan. Dasar bajingan picik, walau menjadi setan saya juga tidak akan melepaskanmu. Robin menggertakkan giginya. Namun baru menyelesaikan perkataannya, pedang di tangan Robin langsung menusuk jantungnya. Pada akhirnya, Rainer juga tidak bernyawa lagi, sepasang matanya membelalak dan mati penasaran. Kumpulkan semua mayat orang-orang dari keluarga Gala dan bereskan. Setelah membunuh Rainer, Robin berkata kepada 3 anak buah keluarga Harman yang tersisa. Orang-orang itu juga terluka parah tapi mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Robin. Namun pada saat 3 orang itu maju untuk mengumpulkan mayat orang-orang dari keluarga Gala. Bersambung.